Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Wah, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener bisa ngerubah cara Anda ngejalanin hari. Kita bakal ngebedah tuntas sebuah tulisan yang sangat menginspirasi dari blog pena motivasi. Kalau Anda lagi butuh penyegaran pikiran dan pengen nemuin fokus di tengah hidup yang serba cepat ini, Anda ada di tempat yang pas. Di sini kita nggak cuma sekedar baca teks ya, kita bakal membongkar sebuah blueprint mental. Yuk, kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Coba dengerin deh tagline yang kuat banget dari blog ini. Lebih dari sekedar kata-kata, ini adalah sebuah perjalanan, dan itu persis dengan apa yang bakal kita lakuin sekarang. Kita akan ngebongkar sebuah mahakarya perubahan pola pikir yang udah teruji waktu, sebuah manifesto legendaris dari Christian D. Larsen yang judulnya Promise Yourself, atau Berjanjilah pada dirimu sendiri. Ini bukan sekedar kutipan motivasi yang lewat di timeline lalu dilupain, ini adalah panduan langkah demi langkah buat ngebangun ketahanan mental Anda. Oke, mari kita langsung selami ini. Bagian pertama, perjalanan kedamaian batin. Saatnya kita ngebangun fondasi yang kokoh. Sebelum kita bisa ngasih dampak ke dunia luar, kita itu harus punya fondasi internal yang gak gampang goyah. Berjanjilah pada dirimu sendiri untuk menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kedamaian pikiranmu. Kata-katanya dalam banget. Coba deh, jadikan kalimat berjanjilah pada dirimu sendiri ini sebagai jangkar Anda, semacam mantra harian yang Anda ucapin setiap pagi. Ini bukan berarti kita sok-sokan nolak kalau ada masalah ya, tapi ini tentang janji untuk punya kendali diri yang super stabil. Jadi sekacau apapun dunia di luar sana, kedamaian di dalam pikiran Anda tetap aman. Lanjut ke bagian 2, mengangkat mereka yang ada di sekitarmu. Ini tentang gimana kita nyebarin energi positif itu keluar. Begitu kedamaian batin kita udah kebentuk, otomatis cara kita berinteraksi sama setiap orang juga bakal berubah. Ini bukan cuma teori kosong loh, Larsen ngasih tahu kita langkah konkretnya. Bicarain kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran ke siapa aja. Bikin teman-teman Anda ngerasa kalau mereka itu benar-benar berharga. Terus biasain diri buat sengaja nyari sisi terang dari setiap kejadian. Di tengah dunia yang sering banget ngasih berita negatif, milih buat jadi sumber cahaya bagi orang lain itu, wah, itu tindakan yang luar biasa berani dan benar-benar menular. Untuk menjadi sama antusiasnya terhadap kesuksesan orang lain, seperti halnya terhadap kesuksesanmu sendiri. Coba resapi sebentar kalimat itu. Ini adalah salah satu konsep yang paling tidak egois sekaligus paling membebaskan. Bayangin aja kalau kita benar-benar bisa ngerayain kemenangan teman atau rekan kerja kita dengan energi yang sama besarnya kayak pas kita sendiri yang menang. Rasa iri langsung hilang dan yang ada cuma perasaan berkelimpahan. Masuk ke bagian 3, pengejaran akan yang terbaik. Mari kita bangun momentumnya. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah gimana puisi ini dengan cerdasnya ngubah hal yang tadinya cuma ide puitis jadi 3 langkah yang super praktis buat kita lakuin tiap hari. Pikirkan, kerjakan, dan harapkan yang terbaik. Ketiganya harus jalan barengan. Kalau Anda cuma mikirin yang terbaik tapi nggak mau kerja keras buat itu, ya itu cuma angan-angan. Kalau udah kerja keras tapi ekspektasinya selalu yang terburuk, Anda lagi nyabotase diri sendiri. Ini tuh siklus komplit untuk ngewujudin sesuatu. Bagian 4, menempa masa depan yang lebih baik. Saatnya kita ngelepasin masa lalu. Coba lihat perbandingan yang lumayan tajam ini. Di satu sisi, ada bayang-bayang kesalahan masa lalu. Di sisi lain, fokus pada pencapaian masa depan. Ini menekankan pergeseran mental yang benar-benar disengaja buat ngelepasin beban. Sebuah tema yang juga sering banget dibahas di blog pena motivasi. Contohnya di post berjudul Blessed 27. Di situ sang penulis milih buat mensyukuri pertambahan usia dengan harapan baru, bukan nyeselin apa yang udah lewat. Intinya, Anda nggak bakal bisa lari kencang ke depan kalau kaki Anda masih diikat kuat sama kegagalan kemarin. Potong talinya dan arahin semua energi Anda buat melangkah maju. Untuk selalu memasang wajah ceria setiap saat dan memberikan senyuman kepada setiap makhluk hidup yang kamu temui. Tahu nggak sih, tindakan lahiriah yang super simple kayak senyum itu sebenarnya secara aktif lagi memperkuat rasa optimis di dalam diri kita. Ini tuh feedback biologis. Pas Anda senyum ke dunia, Anda seolah lagi ngasih tahu otak Anda kalau semua itu baik-baik aja. Dan biasanya, dunia juga bakal senyum balik ke Anda. Wah, saya pribadi suka banget sama bagian ini. Ini dia ultimate goal atau tujuan akhir dari pengembangan diri, memutar balik energi kritis yang biasanya kita arahin keluar, lurus ke dalam diri kita sendiri. Coba bayangin deh, kalau semua waktu yang biasa kita pakai buat ngeluh soal orang lain, kita alihkan 100% buat baca buku, belajar, atau asah skill baru, pertumbuhan Anda bahkan luar biasa pesat. Jadi, saya mau nanya langsung nih ke Anda, apakah Anda sudah memberikan cukup waktu untuk perbaikan diri Anda sendiri hari ini? Coba jujur sama diri sendiri. Kemana perginya waktu dan energi Anda belakangan ini? Kalau jawabannya ternyata masih sering dipakai buat ngejudge keadaan atau nyari-nyari kesalahan orang lain, mungkin sekarang saatnya narik balik energi itu buat ngebangun diri Anda sendiri. Bagian 5,
perisai melawan hal negatif, membangun pertahanan yang nggak bisa ditembus. Dan ini ngegambarin dengan sangat brilian gimana janji-janji positif yang kita adopsi tadi akhirnya ngebentuk semacam baju zirah yang nggak bisa ditembus. Larson memetakan dengan spesifik banget sifat positif mana yang menetralisir emosi negatif tertentu. Jadilah orang yang terlalu besar buat ngebiarin kekhawatiran masuk, terlalu mulia buat merendahkan diri dalam kemarahan, terlalu kuat buat ditaklukkan ketakutan, dan terlalu bahagia buat ngasih ruang ke kesulitan di hati Anda. Ini benar-benar sistem pertahanan emosi yang absolut ya kan? Kita sampai di bagian 6, hidup dalam keyakinan, percaya pada prosesnya. Nah, sekarang kita ada di puncak dari pembahasan kita, nampilin versi terbaik diri Anda dan mempercayai prosesnya. Di sini Larson ngasih sebuah kontras yang mendalam. Ada rasa bangga yang kosong dalam kata-kata keras atau omong kosong belaka, dan di sisi lain ada kekuatan yang tenang tapi tak terbantahkan dari sebuah perbuatan besar. Anda nggak perlu kuar-kuar buat ngasih tahu dunia kalau Anda berharga. Biarkan dedikasi, karya, dan karakter Anda yang berbicara dengan lantang. Untuk hidup dalam keyakinan bahwa seluruh dunia berada di pihakmu selama kamu jujur pada hal terbaik yang ada di dalam dirimu, ini adalah janji pamungkas yang merangkum semuanya. Kalau Anda terus memancarkan kebaikan, bekerja keras, dan tetap setia pada nilai-nilai terbaik di dalam diri, alam semesta, dunia ini, bakal menyelaraskan dirinya buat ngedukung Anda. Ini tuh janji tentang keyakinan diri yang sangat menghangatkan hati. Sebagai penutup sesi bedah materi ini, saya cuma punya satu pertanyaan buat Anda. Maukah Anda bikin janji hari ini untuk selalu jujur pada hal terbaik yang ada di dalam diri Anda? Mulai aja dari langkah kecil, jadiin panduan dari Larson ini sebagai kompas harian Anda, dan saksikan sendiri gimana perjalanan transformasi Anda dimulai. Terima kasih banyak udah antusias ngikutin sesi ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang berikutnya.